Saudaraku, apakah hidup Anda dibangun di atas apa yang Anda yakini atau kepada siapa Anda percaya? Apakah Anda tahu di mana sesungguhnya Anda sedang berdiri? Seorang penari terkenal datang ke Amerika Serikat, dan salah satu spesifikasi yang dia masukkan ke dalam setiap kontraknya adalah kemanapun dia pergi untuk manggung, maka suhu ruangan harus tepat 72 derajat Fahrenheit. Ini kalau dikonversi ke Celsius, saudara-saudara, sekitar 22,2 derajat Celcius. Hal ini ternyata cukup beralasan, karena pada suhu 72 derajat Fahrenheit, kecepatan rata-rata molekul udara adalah sekitar 1000 mil per jam, yang mana kondisi ini akan menciptakan energi kinetik yang cukup dapat menolong seorang penari untuk bergerak dengan semestinya. Sederhananya, saudara, pada suhu ini irama pergerakan seorang penari akan selaras dengan momentumnya. Jadi dengan suhu tersebut, penari ini dapat mengeluarkan gerak sesuai dengan kecepatan dan ketepatan yang seharusnya. Sebuah hotel pada akhirnya dapat menangani masalah tersebut dengan sangat-sangat baik. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh pihak hotel ini? Petugas pemeliharaan mengeluarkan air raksa dari tabung termometer. Dia keluarkan, kemudian dia cat termometer dengan warna merah hingga mencapai titik 72 derajat Fahrenheit. Saudara, penari itu sangat kagum pada kemampuan hotel itu dapat menjaga suhu ruangan tetap konstan. Dan dia tidak tahu bukan apa yang sebenarnya terjadi? Walaupun kemudian dia bertanya-tanya, kenapa ya 72 derajat di hotel itu sepertinya sedikit lebih hangat. Bahkan beberapa kali juga itu tampaknya lebih dingin daripada suhu yang sama di tempat yang lain ketika dia manggung. Tapi dia sangat puas karena termometernya tidak menunjukkan angka yang berbeda. Itu tidak berubah, tetap pada angka 72. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang saya bertanya-tanya, apakah dalam kehidupan kekristenan saya selalu mengukur panas rohani dengan termometer rohani saya? Jangan-jangan panas yang ditimbulkan adalah panas yang suam-suam, tidak pada kondisi panas yang seharusnya saya capai. Kondisi seperti ini sering dialami oleh banyak orang Kristen. Mereka pikir mereka panas, padahal termometer rohani mereka dicat untuk menunjukkan bahwa mereka panas, walaupun sesungguhnya mereka dingin. Alasan mendasar kenapa termometer rohani kita selalu menunjuk pada suhu dingin adalah karena adanya kerenggangan pada hubungan pribadi kita dengan Allah. Kondisi tersebut, saudara-saudara, dialami juga oleh jemaat di Laodikia. Amaran Allah sangat keras. Kamu tidak dingin, kamu juga tidak panas. Entah merujuk pada kondisi apa, saudara, termometer jemaat Laodikia. Namun Allah menawarkan sebuah tawaran yang sangat baik, sehingga kondisi kerohanian mereka dapat panas. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Seventh Day Adventist Bible Commentary menolong kita mengerti makna emas pada ayat tersebut. This figurative gold may be interpreted as referring to faith which work by love and the works that result from faith. Jadi ternyata emas ini adalah gambaran dari iman. Iman yang bekerja melalui kasih, pekerjaan yang dihasilkan melalui iman. Kisah Abraham dapat membantu kita untuk mengerti hal ini lebih baik lagi. Allah meminta Abraham untuk mengambil seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Abraham menurut pada perintah Allah dan memberikan semua yang diminta oleh Allah. Abraham kemudian memotong bagian demi bagian dari hewan yang telah diminta oleh Allah. Setelah matahari terbenam, Abraham kemudian tertidur. Mungkin Abraham capek, saudara, setelah mengolah hewan-hewan tersebut. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah pada percakapan Allah dan Abraham sebelum Allah meminta Abraham membawa semua hewan-hewan itu kepadanya. Ayat 5 dari Kejadian pasal yang ke-15 menulis, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyaknya lah nanti keturunanmu."
Ayat yang ke-6 melanjutkan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Urutan peristiwa tersebut adalah Allah meminta Abraham melihat bintang, kemudian Allah meminta Abraham membawa hewan, lalu setelah matahari terbenam, Abraham tertidur. Itu berarti saudara, perintah untuk melihat bintang terjadi pada waktu hari masih benar-benar terang. Ya, itu terjadi ketika hari masih terang, belum gelap. Tapi bagaimana mungkin Abraham dapat melihat bintang pada waktu hari masih terang? Saudaraku, Abraham tidak melihat dengan mata jasmaninya, tidak. Tapi dia melihat dengan mata imannya. Tindakannya untuk percaya kepada janji Allah adalah hasil dari kualitas hubungan yang panas. Saat itu termometer rohani Abraham menunjuk pada suhu rohani yang panas, sehingga Abraham dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Kembali kepada pertanyaan awal kita. Saudaraku, apakah hidup Anda dibangun di atas apa yang Anda yakini atau kepada siapa Anda percaya? Apakah Anda tahu di mana sesungguhnya Anda berdiri? Nikmatilah berkat Sabat bersama keluarga tercinta, dan pastikan iman kerohanian kita tetap membara, sehingga termometer rohani kita tepat menunjukkan pada kondisi apa kita sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.